وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وتفكروا في نعم ربكم واشكروه واذكروا آلاء الله وتحدثوا بفضله ولا تكفروا قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur selalu dan setiap saat kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua bisa berkumpul dalam keadaan suci di tempat yang suci dan untuk melaksanakan ibadah yang juga suci. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan sekaligus suri tauladan sempurna kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di akhirat. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam kondisi bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan sementara, di mana setiap detik yang kita jalani akan berlalu dan tidak akan kembali, serta hanya akan kita temui lagi pada saat dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Sang Hakim yang Maha Adil. Kesadaran akan sifat kesementaraan hidup ini seyogianya menjadi pijakan utama cara berpikir kita tentang hidup, sekaligus menjadi sumber motivasi untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Sebaik-baik bekal yang harus kita siapkan adalah takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, wattaquni ya ulil albab." Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tentang ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah pernah berkata, bekal yang sebenarnya yang tetap mesti dipersiapkan di dunia adalah takwa. Inilah bekal yang mesti dibawa untuk negeri akhirat yang kekal abadi. Bekal ini dibutuhkan untuk kehidupan sempurna yang penuh kelezatan di akhirat dan negeri yang kekal abadi selamanya. Siapa saja yang meninggalkan bekal ini, perjalanannya akan terputus dan akan mendapatkan berbagai kesulitan. Bahkan ia tak bisa sampai pada negeri orang yang bertakwa, yaitu surga. Inilah pujian bagi yang bertakwa. Senada dengan pernyataan di atas, Syekh Al-Qasimi berkata, persiapkanlah ketakwaan untuk hari kiamat, yaumul ma'ad, karena sudah jadi kepastian bahwa orang yang bersafar di dunia mesti memiliki bekal. Musafir tersebut membutuhkan makan, minum, dan kendaraan. Sama halnya dengan safar dunia menuju akhirat juga butuh bekal. Bekalnya adalah dengan ketakwaan kepada Allah, amal taat, dan menjauhi berbagai larangan Allah. Bekal ini tentu lebih utama dari bekal saat safar di dunia. Bekal dunia tadi hanya memenuhi keinginan jiwa dan nafsu syahwat, sedangkan bekal akhirat akan mengantarkan pada kehidupan abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa itu takwa? Mari kita lihat pada perbincangan dua sahabat Nabi yang agung,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang nanti tercatat dengan tinta emas sejarah Islam menjadi khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dengan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang berasal di kalangan Ansor yang pertama masuk Islam melalui Bai'ah Aqabah II, sekaligus sebagai salah seorang pencatat Al-Quran. Pada masa diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, kita semua tahu bahwa perbincangan para sahabat adalah sebaik-baik perbincangan. Mereka tidak memperbincangkan sesuatu kecuali kebaikan. Tidak ada diskusi yang sia-sia. Jarang muncul perdebatan tentang sebuah perkara, melainkan banyak percakapan soal amal soleh. Itulah mengapa perbincangan mereka sering menjadi rujukan tentang hakikat kehidupan muslim yang baik, termasuk tentang takwa. Perbincangan dua sahabat agung tentang takwa ini dimulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, apa makna takwa? Ubay yang ditanya justru balik bertanya, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh duri? Umar menjawab, tentu saja pernah. Ubay lalu bertanya, apa yang kau lakukan saat itu wahai Umar? Umar menjawab, tentu saja aku berjalan dengan hati-hati. Ubay lantas menjawab, itulah hakikat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jelas terlihat bagaimana perbincangan dua sahabat agung ini syarat penuh dengan makna ilmu dan pedoman hidup. Perbincangan ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi Umar dan Ubay, melainkan juga bagi kita semua yang mengaku manusia bertakwa ini, atau paling tidak terus berupaya untuk menjadi takwa. Dari perbincangan tersebut jelas bahwa yang untuk menjadi orang bertakwa pada hakikatnya adalah berusaha menjadi orang yang amat berhati-hati dalam menjaga kehidupan ini. Ia tidak ingin kakinya menginjak duri-duri larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia rela mengerem lajunya dalam urusan dunia yang fana, memangkas egonya yang memuaskan nafsu syahwatnya, menajamkan pandangan untuk melihat yang hak, menelisik sekitar dan mencari celah jalan selamat. Semua fungsi tubuh ia maksimalkan agar ia tak celaka, agar tidak ada sebiji duri pun melukai bagian tubuhnya kemudian mengucurkan darah darinya. Takwa hakikatnya adalah berjalan dengan hati-hati. Ia akan fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang mengatakan, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap saat termasuk khutbah Jumat, kita selalu diingatkan dan diajarkan tentang makna takwa dan mengapa takwa sangat penting bagi kehidupan kita yang semenjana ini. Takwa secara definitif adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demi definisi yang sudah puluhan tahun kita dengarkan dan mungkin hafal, namun bagaimanakah implementasinya? Sudah sejauh mana upaya kita untuk mencoba mewujudkan karakter takwa tersebut? Atau sebaliknya justru, apakah kita menjadi pribadi yang malas-malas menjalankan perintah Allah dan terus memupuk rasa penasaran untuk mencoba apa yang dilarang Allah? Inilah mengapa setiap khutbah Jumat para khatib terus mengingatkan baik di awal maupun di akhir khutbahnya agar kita terus mengingatkan, saling mengingatkan dan saling menasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap zaman tentu saja berbeda tantangan dan persoalannya, tapi yang pasti tidak ada kehidupan yang dijalani manusia tanpa masalah dan cobaan. Justru sebaliknya, masalah dan cobaan merupakan bagian dari bagaimana Allah menyaksikan siapa hambanya yang sungguh-sungguh dan siapa hambanya yang sebaliknya.
bolak-balik saat ini, kita memerlukan tameng berupa akal sehat dan kebersihan hati nurani agar kita tetap waras, selalu terjaga, waspada dan berhati-hati. Kita hidup pada saat banyak orang dengan tanpa rasa bersalah dan terus mencari pembenaran untuk meruntuhkan norma, etika dan hukum. Bagaimana orang-orang besar tanpa ragu mengakali rakyatnya. Bagaimana orang dengan penuh percaya diri menunjukkan rasa suka terhadap sesama jenis dan perlahan-lahan masyarakat menganggapnya sebagai kenormalan baru. Bagaimana orang menganggap minuman keras dan hal-hal yang memabukkan sebagai gaya hidup yang dibanggakan, dan bagaimana institusi pernikahan yang tercerai-berai menjadi komoditi untuk diliput media guna membangun citra diri di depan publik. Ketakwaan dan keimanan tidak dapat dipisahkan. Keduanya melebur dalam pikiran, hati dan jiwa manusia yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang takwa sekaligus beriman adalah berusaha keras menanggapi apa prasyaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi'adihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa bukan hanya sebatas slogan yang terus kita agung-agungkan, tetapi takwa adalah sesuatu yang membekas dalam jiwa seseorang. Ia akan menjadi filter yang akan menyaring setiap ada zat asing masuk ke dalam hatinya. Takwa juga sekaligus menjadi karakter. Ia akan memandu seseorang untuk secara otomatis mengerti mana jalan yang boleh ditempuh dan mana jalan yang harus dihindari. Seperti kesimpulan Umar saat berbincang dengan Ubay, Umar menyimpulkan, takwa adalah panduan untuk berjalan di jalan yang penuh dengan duri, dengan hati-hati. Semoga kita semua tetap berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala agar bisa mewujudkan prinsip dan nilai ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azimin amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة